Selamat datang kembali di cerita biografi teman tidur kamu bersama saya Moksa. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas dua penerus Wangsa Mataram Islam, yaitu Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Pada episode kali ini kita akan menceritakan biografi dan sejarah dari Wangsa Mataram lainnya yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk tekan like, komen, share dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita biografi yang akan kita sajikan. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian kontrak politik yang dibuat oleh negara induk kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk, dalam hal ini Hindia Belanda, dengan Kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940, Overeenkomst het Gouvernement van Nederlands Indie en het Sultanaat Yogyakarta van 18 Maart 1940. Staatsblad van Nederlands Indie 1941, nomor 47. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman, diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, antara Pangeran Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur Jenderal Jacob Mosel, maka Kerajaan Mataram dibagi dua. Pendiri Kesultanan Yogyakarta yakni Pangeran Mangkubumi resmi diangkat sebagai Sultan bergelar Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara itu Susuhunan Pakubuwana III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama baru Kesunanan Surakarta dan daerah pesisir tetap dikuasai VOC. Usaha-usaha untuk meredam peperangan yang terjadi di Jawa saat itu berakhir dengan perjanjian damai, yang kemudian dikenal oleh rakyat Jawa sebagai bentuk palihan nagari atau pembagian negara, atau dikenal juga sebagai Perang Tahta Jawa ketiga. Sultan Hamengkubuwana I kemudian segera membuat ibu kota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka daerah baru di hutan Paberingan yang terletak antara aliran Sungai Winongo dan Sungai Kod. Ibu kota berikut istananya tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan lanskap utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengkubuwono. Untuk membedakan antara sultan yang sedang bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa, ingkang jumeneng kaping, ing Ngayogyakarta Hadiningrat, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti, yang bertahta ke di Yogyakarta. Selain itu ada beberapa nama khusus atau gelar bagi sultan. Antara lain Sultan Sepuh atau Sultan yang sudah tua, untuk Hamengkubuwana II, Sultan Mangkubumi untuk Sultan Hamengkubuwana VI, Sultan Behi untuk Sultan Hamengkubuwana VII. Setelah wujud keraton mulai terbentuk pada tanggal 7 Oktober 1756, Sultan Hamengkubuwana I beserta pengikutnya segera melakukan boyong kedaton atau melakukan perpindahan dari Pesanggerahan Ambar ke Tawang Gamping menuju ke keraton yang baru. Perpindahan tersebut ditandai dengan Surya Sengkala Dwi Nagara Satunggal, yang memiliki nilai tahun 1756 Masehi, dengan makna tentang kesatuan kegotong royongan, serta kewibawaan, kesaktian, dan kesucian seorang raja atau pemimpin, dan sebagai tolak balas serta keyakinan akan keselamatan, ketentraman, dan harapan pencapaian kemakmuran sebuah kerajaan yang dibangun. Saat itu, Sultan menggunakan Gedong Sedahan sebagai tempat untuk memerintah, mengingat keraton belum sepenuhnya selesai. Di masa awal pemerintahannya, Sultan menerbitkan peraturan politik yang harus dipatuhi oleh Belanda. 4 peraturan tersebut antara lain: 1. Residen untuk Yogyakarta tidak boleh menggunakan kereta kuda jika ingin berkunjung ke keraton dan harus berjalan kaki.
Dua, Residen juga tidak diperkenankan memakai payung atau songsong. Payung atau songsong merupakan lambang kedaulatan bagi orang Jawa. 3. Ketika ada upacara resmi di keraton, Residen harus berdiri di hadapan Sultan dan mempersembahkan sejenis upeti berupa minuman atau sirih kepada Sultan, sedangkan Sultan tetap duduk dan tidak berdiri menyambut. 4. Kursi yang digunakan oleh Residen harus lebih rendah posisinya dari kursi Sultan. Peraturan tersebut dibuat demi menjaga kedaulatan dan kedudukan Sultan di mata Belanda. Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton, rasa kekhawatiran pihak Belanda mulai muncul. Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton, dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut maksud Belanda yang sesungguhnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Sultan memahami taktik Belanda tersebut, dan berusaha untuk mengelabui dengan mengizinkan berdirinya sebuah benteng Belanda di sisi timur laut keraton. Namun secara diam-diam Sultan menghalangi pembangunan tersebut dengan mengalihkan tenaga kerja yang seharusnya membangun benteng, untuk membangun sebuah pesanggerahan di dalam keraton. Alhasil, pembangunan benteng Belanda menjadi terhambat dan selesai lebih lambat dari yang direncanakan. Pada periode 1792 hingga 1811. Sepeninggal Sultan Hamengkubuwana I pada tahun 1792, tahta diberikan kepada Adipati Anom, putra mahkota, yakni Raden Mas Sundara, dengan gelar Sultan Hamengkubuwana II. Pada masa ini, Kesultanan Yogyakarta mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang sastra. Namun, Yogyakarta harus menghadapi beberapa tekanan politik dari Belanda, terlebih setelah diangkatnya Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di mana Daendels tidak menyetujui peraturan dalam keraton yang telah dibuat oleh Sultan sebelumnya. Dan justru membuat aturan baru yang terkesan merendahkan kewibawaan keraton. Sedangkan Sultan Hamengkubuwana II memiliki sikap yang keras dan tanpa ampun untuk menolak pengaruh bangsa asing di keraton. Kemelut semakin menjadi-jadi setelah Patih Danureja II dilantik untuk menggantikan Patih sebelumnya. Danureja II cenderung memihak kepada Belanda, sehingga hubungannya dengan Sultan memburuk. Selain itu, muncul pula pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Ronggo, Bupati Madiun yang konon dilakukan atas izin Sultan. Belanda mencurigai peran Sultan dalam pemberontakan tersebut, sehingga pada bulan Desember 1810 Daendels menyerang Yogyakarta dan menurunkan Sultan Hamengkubuwana II. Ia digantikan oleh anaknya, Pangeran Adipati Anom bernama Raden Mas Suraja yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwana III. Belanda juga menjadikan beberapa kerabat dari Sultan menjadi tawanan politik. Meski begitu, Hamengkubuwana II tetap diizinkan tinggal di keraton menjadi Sultan Sepuh. Pada periode 1811 hingga 1813. Prancis yang saat itu menguasai Belanda melakukan perjanjian dengan Inggris untuk menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris, termasuk Yogyakarta pada tahun 1811. Momentum masuknya Inggris ke Yogyakarta dimanfaatkan oleh Sultan Hamengkubuwana II untuk kembali bertahta. Ia menurunkan anaknya kembali menjadi Adipati Anom, kemudian memecat dan menghukum Patih Danureja II yang dekat dengan Belanda. Meski demikian, sikap Sultan kepada Inggris sama saja dengan sikapnya kepada Belanda. Hubungan Sultan dengan anaknya juga sempat memanas, terlebih sang anaklah yang membuat dirinya dimakzulkan saat itu. Belum lagi nyaris terjadi pertumpahan darah antara utusan Thomas Stamford Raffles, Gubernur Inggris dengan kerabat keraton di depan Sultan, hanya akibat kursi untuk Raffles diletakkan lebih rendah dari singgasana Sultan, sewaktu wakil Gubernur Inggris tersebut hendak mengunjungi Yogyakarta bulan Desember 1811. Puncaknya ketika Inggris membongkar surat menyurat antara Sultan dengan Susuhunan Pakubuwana III yang sedang pura-pura membantunya untuk melawan Inggris.
Alhasil Inggris menyerang Yogyakarta secara besar-besaran selama 2 hari yang dimulai tanggal 19 Juni 1812, dibantu dengan pasukan dari Sepoy, India, serta beberapa pasukan dari Mangkunegaran dan Surakarta. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Geger Sepoy atau Geger Sepehi, yang mengakibatkan beberapa kerugian bagi Yogyakarta antara lain. 1. Beberapa bangunan di keraton hancur lebur. Salah satunya adalah pojok beteng Lor Wetan yang dibangun oleh Sultan sendiri dan Endalem Sawojajar yang merupakan tempat tinggal putra mahkota. Sultan Hamengkubuwana II kembali diturunkan dan diasingkan ke Pulau Pinang, kini menjadi Penang di Malaysia. Tahta kembali diduduki oleh Adipati Anom Hamengkubuwana III. 2. Yogyakarta harus kehilangan beberapa wilayah Kedu, separuh Pacitan, Jepen, Jipang dan Grobogan kepada Inggris dan diganti kerugian sebesar 100.000 ril setiap tahunnya. 3. Karya-karya sastra dan aset keraton yang dibuat pada masa Sultan Hamengkubuwana II diambil oleh Raffles untuk dibawa ke negaranya. 4. Pangeran Natakusuma yang merupakan tawanan politik pada masa Belanda dibebaskan dan dijadikan Pangeran Miji atau Pangeran Merdeka, dengan gelar Paku Alam I serta berhak atas sebidang wilayah di timur keraton dan di pesisir Kulon Progo, yang menjadi cikal bakal dari Kadipaten Pakualaman. Pada periode 1813 hingga 1823. Periode ini ditandai dengan kembalinya pemerintahan Hindia Belanda setelah Perang Napoleon. Sultan Hamengkubuwana III wafat pada tahun 1814. Dan tahta digantikan oleh Pangeran Adipati Anom yang masih sangat belia, yakni Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Ibnu Jarot naik tahta pada umur 10 tahun dengan gelar Sultan Hamengkubuwana IV. Mudanya usia Sultan saat itu, memunculkan pembentukan Wali Sultan yang didapuk oleh Paku Alam I. Masa-masa ini ditandai dengan pengaruh Belanda yang semakin kuat di Yogyakarta, terlebih setelah naiknya Patih Danureja IV. Ia menempatkan saudara-saudaranya menduduki jabatan-jabatan penting di keraton, dan mendukung pelaksanaan sistem sewa tanah untuk swasta yang merugikan rakyat kecil. Kebijakan politik ini menuai beberapa kecaman dari beberapa pihak di dalam keraton, salah satunya dari Pangeran Diponegoro, kakak Sultan sekaligus sosok yang mengangkatnya menjadi seorang patih. Pemerintahan Hamengkubuwana IV secara mandiri baru dimulai pada 20 Januari 1820, setelah Paku Alam I meletakkan jabatannya selaku Wali Sultan. Pemerintahan mandiri tersebut tidak berlangsung lama, hanya 3 tahun. Pada Desember 1823, Hamengkubuwana IV wafat di usia yang masih cukup muda, 19 tahun. Pada periode 1823 hingga 1830, Hamengkubuwana IV digantikan oleh anaknya, Gusti Raden Mas Gatot Menol yang saat itu masih berusia 3 tahun dengan gelar Sultan Hamengkubuwana V. Sama seperti ayahnya yang memiliki wali karena diangkat menjadi raja pada usia muda. Ia memiliki wali yang berjumlah 4 orang, yakni Ratu Ageng sebagai nenek, Gusti Kanjeng Ratu Kencono sebagai ibu, Pangeran Mangkubumi sebagai saudara kakek, dan Pangeran Diponegoro sebagai paman. Pada periode awal pemerintahannya, Yogyakarta masih diwarnai kemelut akibat intrik politik Belanda dan Patih Danureja IV yang bertindak semena-mena. Hal ini kembali memunculkan kemarahan di benak Pangeran Diponegoro selaku Wali Sultan saat itu. Belanda juga berniat untuk menyingkirkan Diponegoro dari keraton demi memuluskan rencana mereka. Puncaknya terjadi pada tahun 1825. Ketika Diponegoro bersama pengikutnya menyatakan perang melawan Belanda. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Jawa, dan berlangsung selama 5 tahun lamanya hingga tertangkapnya Diponegoro pada tahun 1830. Perang tersebut sebenarnya membuat Belanda kewalahan hingga akhirnya pada 1826. Belanda menurunkan Sultan Hamengkubuwana V, dan mengangkat kembali Sultan Hamengkubuwana II yang saat itu masih menjalani pengasingan. Dengan tujuan untuk meredakan perang tersebut.
Namun, Hamengkubuwana II yang saat itu juga telah berusia lanjut terkesan enggan untuk mendamaikan perang hingga beliau wafat pada tahun 1828. Pada periode 1830 hingga 1855. Setelah Perang Jawa, Yogyakarta mengalami kerugian yang cukup besar. Yogyakarta harus melepas seluruh wilayah mancanegaranya untuk diambil oleh Belanda, menyisakan wilayah di sekitar Negara Agung dan Kutha Negara saja. Selain itu, rakyat juga dihadapi dengan trauma yang cukup berat akibat perang yang berkelanjutan selama 5 tahun dan menimbulkan banyak korban jiwa. Situasi tersebut membuat Sultan Hamengkubuwana V yang saat itu telah memimpin secara mandiri, menjalankan taktik perang pasif atau taktik main aman, di mana Sultan melakukan perlawanan tanpa pertumpahan darah. Ia mengharapkan dengan dekatnya pihak keraton dengan pemerintahan Belanda akan ada kerja sama yang saling menguntungkan, sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta dapat terpelihara. Berjalannya politik perang pasif memang membuat situasi politik di Yogyakarta menjadi lebih stabil. Namun, taktik tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian kerabat keraton dan para abdi dalam, salah satunya dari adik kandung Sultan sendiri, Gusti Raden Mas Mustojo. Ia menilai sikap Sultan tersebut menurunkan kewibawaan keraton, dan malah membuat keraton menjadi pengecut karena tunduk pada Belanda. Alhasil terjadi ketegangan antara dua belah pihak pada saat itu. Pada periode 1855 hingga 1867, Sultan Hamengkubuwana V wafat pada tahun 1855 karena ditikam oleh selirnya sendiri, yakni Kanjeng Mas Hemawati. Sampai saat ini, tidak diketahui apa penyebab selir tersebut berani membunuh Sultan. Sedangkan saat itu kursi putra mahkota belum diisi, dikarenakan calon putra mahkota sedang dikandung oleh permaisuri Sultan, yakni Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Alhasil, tahta diserahkan kepada Gusti Raden Mas Mustojo dengan gelar Sultan Hamengkubuwana VI. Kendati demikian statusnya hanyalah sementara, ia berjanji kelak akan menyerahkan tahta kepada putra mahkota dari kakaknya bila telah dewasa. Masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwana VI justru malah mengikuti jejak almarhum kakaknya yang mendekat kepada Belanda. Hal tersebut tak sejalan dengan sikapnya yang sangat keras menentang kakaknya dulu. Beberapa pemberontakan hampir terjadi pada masanya, namun teratasi berkat kecerdikan dan ketangguhan Patih Danureja V saat itu. Masa pemerintahannya juga ditandai dengan situasi politik yang sudah sangat stabil, membuat keraton mulai menjalin kerjasama dengan beberapa kerajaan. Pada periode 1867 hingga 1921, Yogyakarta dilanda gempa besar pada 10 Juni 1867 yang membuat beberapa bagian di keraton dan aset keraton rusak berat, termasuk Tugu Golonggilik yang telah ada sejak masa Hamengkubuwana I. 10 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 20 Juli 1877, Hamengkubuwana VI wafat dan tahta malah diberikan oleh anaknya yang sebelumnya telah diangkat menjadi Pangeran Adipati Anom, yakni Gusti Raden Mas Murtejo. Pengangkatan Murtejo ditentang oleh permaisuri Sultan Hamengkubuwana V yang awalnya dijanjikan tahta untuk anaknya, Gusti Raden Mas Timur Muhammad yang telah dewasa. Namun, ia malah diadili dan dihukum buang ke Manado dengan tuduhan pembangkangan terhadap raja. Pada masa Sultan Hamengkubuwana VII, Yogyakarta mengalami masa kejayaan. Adanya politik pintu terbuka yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda pada awal 1920 memberikan kesempatan bagi bangsa lain untuk melakukan penanaman modal internasional di wilayah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda dan Yogyakarta. Kebetulan, politik pintu terbuka tersebut sudah sesuai dengan peraturan agraria yang berlaku di Yogyakarta, sehingga menguntungkan keraton. Kekayaan yang didapat digunakan oleh Sultan untuk merevitalisasi dan merenovasi sebagian fasad dan bangunan milik keraton yang rusak akibat gempa bumi. Sultan juga membangun banyak pabrik gula di wilayah Yogyakarta. Setiap pendirian pabrik memberikan peluang kepadanya untuk menerima dana sebesar 200.000 gulden.
Yogyakarta juga mengalami masa transisi menuju ke arah modern pada masa Sultan Hamengkubuwana II. Beberapa fasilitas pendidikan modern dibangun di sekitar keraton. Sultan juga mendukung perkumpulan pergerakan nasional seperti Budi Oetomo dan Muhammadiyah. Pada periode 1921 hingga 1945. Pada penghujung kekuasaan Sultan Hamengkubuwana II, ia memutuskan untuk lereh ke Prabon atau turun tahta menjadi raja. Terdapat beberapa versi mengenai turun tahtanya. Ada yang mengatakan bahwa Sultan sengaja meletakkan tahtanya untuk mandek pandita atau bertapa, sehingga ia memutuskan untuk mencari ketenangan di pesanggerahan Ambarukmo. Sedangkan versi lain mengatakan bahwa turunnya Sultan Hamengkubuwana II dikarenakan sikapnya yang menentang peraturan baru yang dibuat oleh Belanda, sehingga ia memilih untuk lengser dari jabatannya sebagai raja. Sultan Hamengkubuwana II pun menetap di pesanggerahan Ambarukmo hingga wafatnya pada tahun 1931. Tahta kesultanan kemudian dilanjutkan oleh putranya, yakni Gusti Pangeran Harya Purbaya, dengan gelar Sultan Hamengkubuwana VIII. Pada masa pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwana VIII mewarisi kekayaan dan aset keraton dari Sultan sebelumnya, sehingga terjadi beberapa revitalisasi dan renovasi aset-aset keraton. Perhatiannya terhadap rakyat juga begitu besar, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Beberapa fasilitas pendidikan berdiri di masa pemerintahannya, seperti Sekolah Taman Siswa Nasional yang sudah berdiri dari 3 Juli 1922. Sultan juga mendukung perkumpulan pergerakan nasional, seperti mendukung pendirian organisasi politik Katolik Jawi pada tahun 1923, dan Kongres Perempuan pada tahun 1929. Sultan Hamengkubuwana VIII memerintah selama 18 tahun, hingga tahun 1939. Ia meninggal setelah menjemput putranya, Gusti Raden Mas Dorojatun di Batavia, sepulang dari Belanda. Di sini ia juga menunjuk Dorojatun menjadi penerusnya, ditandai dengan penyerahan keris pusaka Kiai Joko Piturun kepada Dorojatun. Namun, pengukuhan Dorojatun menjadi Adipati Anom baru dilaksanakan beberapa saat sebelum pengangkatannya sebagai raja pada tahun 1940. Dorojatun naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwana IX pada tahun 1940. Setelah mengalami proses alot dalam perundingan kontrak politiknya dengan Belanda. Sultan yang awalnya menolak kontrak politik tersebut, tiba-tiba berubah pikiran dan langsung menyetujuinya. Konon ia mendapatkan wisik atau bisikan gaib dari ayahnya yang mengatakan bahwa Belanda akan pergi. Hal tersebut baru terwujud pada tahun 1942, di mana Jepang menduduki Hindia Belanda, termasuk Yogyakarta. Sebelumnya, Belanda telah memprediksi kedatangan Jepang, dan telah merencanakan penculikan terhadap 4 penguasa Vorstenlanden yaitu, Susuhunan Pakubuwana, Sultan Hamengkubuwana, Adipati Mangkunagara, Adipati Paku Alam, untuk dibawa ke Australia. Namun Sultan menolak dengan tegas, dan bersumpah untuk tidak akan meninggalkan Yogyakarta. Jepang mulai menduduki Hindia Belanda pada 5 Maret 1942. Di tengah banyaknya pengambilan penduduk menjadi Romusa, banyak catatan mengatakan bahwa Sultan mampu mencegahnya dengan memanipulasi data statistik produktivitas pertanian dan peternakan. Ia berhasil membujuk pemerintah Jepang untuk mengalihkan rakyatnya dalam membangun sebuah kanal irigasi raksasa yang menghubungkan antara Sungai Progo dan Sungai Opak agar pengairan sawah dapat dilakukan sepanjang tahun dari yang sebelumnya masih bersistem tada hujan. Kanal tersebut diberi nama Selokan Mataram, dan terbukti mampu memakmurkan presiden. Pada periode 1950 hingga 1989. Bergabungnya Kesultanan Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia membuat keraton menjadi terbuka terhadap masyarakat. Beberapa kesenian yang sebelumnya tidak boleh keluar dari keraton sama sekali, kali ini diizinkan oleh Sultan. Beberapa aset dan pusaka kesultanan juga diizinkan dilihat oleh umum dengan dibukanya Museum Keraton Yogyakarta.
Pada tanggal 7 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwana IX wafat. Sebelumnya, ia telah mempersiapkan anak laki-laki tertuanya, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi untuk menggantikannya. Mangkubumi resmi ditunjuk menjadi Adipati Anom setelah musyawarah keluarga. Pengukuhannya sebagai Adipati Anom dilangsungkan beberapa saat sebelum penobatannya menjadi raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwana X pada bulan Maret 1989. Itu adalah kali pertama Yogyakarta melaksanakan penobatan raja tanpa campur tangan kolonial Belanda. Dr. Honoris Causa Haji Sri Sultan Hamengkubuwana X SH, yang lahir dengan nama Bendara Raden Mas Herjuno Darpito, adalah Raja Kasultanan Yogyakarta yang bertahta sejak tahun 1989. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ketiga yang menjabat sejak 3 Oktober 1998. Hamengkubuwana X lahir dengan nama Bendara Raden Mas Herjuno Darpito. Setelah dewasa bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Nalendra ing Mataram. Hamengkubuwana X adalah seorang lulusan Fakultas Hukum jurusan Ketatanegaraan di Universitas Gadjah Mada pada 1983. Hamengkubuwana X juga sempat memimpin keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Saat menginjak usia dewasa, Bendara Raden Mas Herjuno Darpito dinobatkan sebagai putra mahkota oleh ayahnya, dengan diberi gelar sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi. Penobatan tersebut menandai bahwa dia telah dikukuhkan menjadi penerus sukesi selanjutnya untuk Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat setelah ayahnya. Setelah pengangkatannya sebagai putra mahkota, Kanjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Nalendra ing Mataram. Penobatan Hamengkubuwana X sebagai Sultan sekaligus Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dilaksanakan di Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 1989 atau dalam kalender Jawa yaitu pada Selasa Wage 19 Rajab 1921. Dengan gelar resmi penguasa ngarsa dalam sampeyan dalam ingkang, Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana, Senapati Ngalaga Abdurrahman Saidin, Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping, sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Sekitar 2.000 tamu undangan dan ratusan abdi dalam terlibat dalam acara ini. Penobatan Bendara Raden Mas Herjuno Darpito sebagai Raja sekaligus Sultan untuk Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam sejarah Keraton Yogyakarta dan Kesultanan Yogyakarta merupakan yang pertama kali di dalam sejarah Republik Indonesia. Setelah semua raja-raja pendahulunya yang berkuasa di bawah kekuasaan pemerintah VOC dan Hindia Belanda harus melakukan izin dahulu terhadap pemerintah Hindia Belanda sebelum melakukan penobatan. Setelah sabda raja pertama yang diucapkan di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta pada 30 April 2015. Gelar Sultan sebelumnya mengalami perubahan menjadi ngarsa dalam sampeyan dalam ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengkubawono ingkang jumeneng ka-10 Suryaning Mataram Senopati ing Ngalaga, langgeng ing Bawana, langgeng ing tata panatagama. Sabda raja tersebut menimbulkan kontroversi di antara para kerabat bangsawan dan masyarakat Yogyakarta sehingga memunculkan polemik Sabda Raja Yogyakarta 2015. Hamengkubuwana X sendiri aktif dalam berbagai organisasi dan pernah memegang berbagai jabatan di antaranya adalah 1. Ketua Umum Kadinda Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Golkar, Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Ketua KONI Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dirut PT Punokawan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi 5. Presiden Komisaris PG Madukismo 6. Dan pada bulan Juli 1996 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 2010, bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Hamengkubuwana X mencetuskan pendirian Partai Nasional Demokrat. Setelah Paku Alam VIII meninggal dunia,
dan melalui beberapa perdebatan. Pada 1998 ia ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan 1998 hingga 2003. Dalam masa jabatan ini Hamengkubuwana X tidak didampingi Wakil Gubernur. Pada tahun 2003 ia ditetapkan lagi, setelah terjadi beberapa pro kontra, sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003 hingga 2008. Kali ini ia didampingi Wakil Gubernur yaitu Paku Alam IX. Sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ia tidak mengejar penghargaan dan piagam pengakuan. Menurutnya, peradaban kota memerlukan sentuhan kasih dan hati nurani. Sultan Hamengkubuwana X sendiri menghadapi persoalan terkait penerusnya karena tidak memiliki anak laki-laki. Masalah ini mengemuka ketika terjadi pembahasan Raperda Istimewa tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Sampai Sultan Hamengkubuwana X secara mendadak mengeluarkan Sabda Tama pertama pada 6 Maret 2015. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta Pasal 18 Ayat 1, huruf M disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Yang dianggap hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk menjadi kandidat sultan selanjutnya. Pada akhirnya, Hamengkubuwana X memutuskan mengeluarkan Sabda Raja yang diucapkan pada tanggal 30 April 2015. Dan Dao Raja pada tanggal 5 Mei 2015. Sabda Raja tersebut menghasilkan keputusan mengenai pengubahan nama gelarnya menjadi Hamengkubuwana. Sedangkan Dao Raja menghasilkan keputusan mengangkat Gusti Kanjeng Ratu Pembayun sebagai Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawana Langgeng ing Mataram. Namun kemudian, pada tanggal 3 Juli 2015 Sultan menarik kembali Sabda Raja tersebut dan mencabut permohonan penggantian gelarnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sehingga kini nama gelarnya kembali menjadi seperti semula. Sekian cerita biografi dari Sultan Hamengkubuwana X dan sedikit sejarah terbentuknya Kerajaan Kasultanan Yogyakarta. Semoga bisa menambah wawasan kita terhadap sejarah serta biografi seseorang. Terima kasih sudah menemani kami bercerita. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita biografi dan sejarah dari kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.